Bismillahirrahmanirrahim, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Inklusi di SD dengan dosen pengampu Ibu Siti Raihan SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, judul materi yang akan kami paparkan ialah Prinsip dan pendekatan pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif terbagi menjadi 9 elemen dasar. Yang pertama, sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Yang dimaksud di sini yaitu sikap guru ditunjukkan dengan mengatur kelas dan memilih strategi pembelajaran berpusat terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Kedua, interaksi promotif. Interaksi promotif diwujudkan dalam bentuk upaya saling menolong dan memberi motivasi belajar. Hal tersebut diberikan dengan saling menghargai dan memberikan sumbangsi dalam meraih keberhasilan belajar bersama, dengan tidak memandang keberagaman makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga, pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Dalam pencapaian kompetensi akademik sosial, perancangan program pendidikannya itu mencakup tujuan dalam bentuk kompetensi akademik dan sosial untuk mencapai target berupa mengoptimalkan keterampilan bekerja sama, keterampilan kepemimpinan, memahami orang lain, menghargai pikiran orang lain dan tenggang rasa. Keempat, pembelajaran adaptif. Dalam pembelajaran adaptif, penyusunan program pembelajarannya itu bersifat individual, yang mengarah ke masalah belajar dan potensi peserta didik, yang penyusunannya melibatkan guru kelas, guru bidang studi, guru PLB, orang tua, guru BK, dan ahli-ahli terkait. Kelima, konsultasi kolaboratif. Di sini kita melakukan konsultasi dengan berbagai ahli-ahli terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan layanan pendidikan khusus bagi peserta didik, menentukan masalah peserta didik, melakukan evaluasi hasil intervensi, serta perencanaan program pendidikan khusus ulang. Keenam yaitu hidup dan belajar dalam masyarakat. Yang dimaksud di sini yaitu menciptakan kelas menjadi miniatur kehidupan masyarakat dengan suasana asah, asih, dan asuh untuk mencapai tujuan berupa menghargai perbedaan dan memandang bahwa semua orang memiliki potensi kemanusiaan yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan. 7. Hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga. Sekolah dan orang tua harus menjalin hubungan yang baik karena memiliki posisi yang sama, yaitu pendidik dalam upaya memberdayakan semua potensi kemanusiaan peserta didik agar dapat berkembang optimal dan terintegrasi, sehingga program pendidikan yang diberikan di sekolah dapat diaplikasikan di lingkungan rumah atau masyarakat. Kedelapan, belajar dan berpikir independen. Di sini pendidikan memberikan motivasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat memiliki keterampilan belajar dan berpikir kreatif dengan menerapkan berbagai teknik, terutama manajemen perilaku atau modifikasi perilaku. Dan elemen terakhir yaitu belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat di sini yaitu pendidikan mengacu pada pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kelangsungan proses belajar peserta didik dalam kehidupan masyarakat, dengan menekankan kepada berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Individu adalah organisme yang berdiri sendiri. Setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Di dalam dunia ini, tidak ada manusia yang sama persis. Bahkan anak kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Perbedaan individu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik, baik kognitif, kepribadian, dan keterampilan fisik antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dalam setiap kelompok tertentu.
terdapat dua dimensi perbedaan individu yang berhubungan erat dengan bidang pendidikan. Yang pertama, perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan umum dan potensial. Intelijensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mencapai prestasi di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang pendidikan. Intelijensi memiliki hubungan erat dengan hasil belajar. Tyler mengemukakan, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajarnya. Begitupun sebaliknya. Setiap peserta didik yang ada di dalam kelas mempunyai tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat intelijensi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor bawaan, lingkungan, kematangan, stabilitas intelijensi, pembentukan, minat, pembawaan, dan kebebasan. Perbedaan individu yang kedua dalam bidang pendidikan yaitu perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah kecenderungan dalam perwujudan tingkah laku. Kepribadian menggambarkan karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Ada dua karakter individu yang berkaitan erat dengan bidang pendidikan, yaitu tipe kognitif dan pusat kendali. Tipe kognitif adalah karakteristik yang dimiliki seseorang dalam menyatukan dan mengelola informasi atau pengalaman. Pusat kendali merupakan cara anak dalam mengerti pemicu kegagalan ataupun keberhasilannya. Pusat kendali dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Anak yang memiliki pusat kendali lebih eksternal cenderung mempercayai bahwa keberhasilan dan kegagalannya bukan disebabkan dirinya, melainkan faktor luar. Contohnya, faktor kebetulan, nasib, bantuan guru, atau level tugas yang terlalu sukar. Sebaliknya, anak yang mempunyai pusat kendali internal lebih mempercayai bahwa kegagalan ataupun keberhasilannya disebabkan oleh dirinya dari kemampuan dan usahanya. Selanjutnya, pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi. Pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi terdiri dari 1. Para pemuda, remaja, dan anak-anak yang rentan. 2. Masyarakat adat. 3. Satuan agama minoritas yang mengalami diskriminasi. 4. Masyarakat penyandang atau yang mengalami disabilitas atau difabel. Dan yang terakhir, korban pelanggaran berat HAM. Selanjutnya, pendekatan keluarga di dalam pendidikan inklusif ialah yang pertama, advokasi pendidikan anak. 2. Sebagai kolaborasi serta rujukan bagi orang-orang yang berkompeten atau yang memiliki keterampilan, memberikan ilmu dan pengalaman tentang bagaimana mereka menyelesaikan anak-anak mereka di rumah untuk membuat keputusan tentang pendidikan anak-anak mereka lebih mudah. Yang ketiga, mengakui keberadaan anak agar dapat hidup dalam lingkungan yang lebih luas. 4. Memberi bantuan menyelesaikan sebuah keputusan tentang penempatan sekolah dan program dukungan pembelajaran untuk buah hati mereka. Yang kelima, berpartisipasi aktif pada saat belajar anak dan memberikan motivasi bagi pembelajaran dan perkembangan anak yang efisien. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan dalam pendidikan inklusi. Masyarakat bangsa Indonesia kaya akan etnisnya dan kebudayaannya. Semarang Cybernews. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengutamakan penyelenggaraan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan model pendidikan inklusi di pendidikan formal yang disebabkan oleh masih banyaknya kuantitas ABK atau anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah yang belum tertampung di SLB, sekolah luar biasa. Jelas bahwa ABK yang ada di Indonesia
tidak memiliki kaitan sedikitpun dengan tindakan diskriminasi kultural, karena penanganannya sudah menjadi salah satu program pemerintah serta sudah ada lembaga yang menangani terkait pendidikan gurunya. Yang terakhir yaitu pendekatan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi diawali dengan proses asesmen. Proses asesmen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas, kemampuan, dan juga kekurangan yang ada dalam diri ABK atau anak berkebutuhan khusus. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi terletak pada kemauan dan juga pengertian dari orang-orang yang berada di sekitar anak berkebutuhan khusus. Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusi itu sendiri yaitu melalui proses interaksi, adaptasi, dan sosialisasi antar peserta didik dalam berbagai kegiatan.